أشهد أن لا إله إلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita di penghujung bulan Sya'ban dan menjelang perguliran bulan yang mulia, itu bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya semestinya kita mendulang banyak pahala dengan beramal saleh, memantapkan keimanan dan ketakwaan. Maka mungkin sebelum masuknya bulan Ramadan, persiapan demi persiapan, baik dari segi bekal materi maupun bekal maknawi, itu semestinya betul-betul dipersiapkan. Bekal materi mungkin untuk masalah bagaimana kita menafkahi keluarga kita di bulan Ramadan, baik dari segi makanannya untuk sahur, berbukanya, atau untuk bersedekah, atau tentu saja bekal ukhrawi ma'nawi, yaitu bekal ketakwaan, taubat, istighfar, rajin membaca Al-Quran sebelum datang bulan Ramadan. Maka ini semua adalah bekal sebagai persiapan untuk bulan Ramadan. Para pedagang, baik pedagang makanan, pedagang pakaian dan lainnya, mereka telah mencuri start sejak bulan Rajab atau bahkan sebelum Rajab untuk menimbun barang-barang yang akan mereka jual di jelang Ramadan maupun di bulan Ramadan terutama. Namun kita ini hamba-hamba Allah perlu mengetahui bahwasanya tijarah, yaitu perdagangan lan tabur, yang tidak akan ada kerugiannya insyaallah. Perdagangan ukhrawiyah itu terletak pada mencari ridha Allah Ta'ala dengan beriman dan beramal saleh. Maka barang siapa yang menunaikan perniagaan ukhrawi, maka Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan seluruh amalan dia selama dia ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Namun perniagaan duniawi itu ada dua posibilitas, imma untung, imma rugi. Imma untung, imma rugi. Kalau dunia itu imma untung, imma rugi. Kalau rugi ya khalas, selesai sudah. Kalau untung di dunia ini, perdagangan dunia, kalau untung belum tentu berkah. Tetapi amalan saleh, iman dan amalan saleh tidak ada efeknya melainkan keuntungan dunia dan akhirat, dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Di dunia orang yang seperti ini akan Allah Taala berikan materi-materi duniawi yang mencukupinya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Dengan istighfar yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dengan istighfar Allah Ta'ala kemudian akan
mengganjari dengan beberapa perkara duniawi yang mencukupi orang-orang yang mustaghfirin, beristighfar ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya air hujan yang cukup. Kemudian dilapangkan untuknya anak-anak dan juga harta-harta dan seterusnya dari kenikmatan duniawi. Belum lagi kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala akan ganjari di akhirat yang Allah simpan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka hendaklah kita jemaah sekalian untuk bersiap menuju Ramadan ini dengan meningkatkan keimanan dan juga meningkatkan kadar dan kuantitas dan kualitas amalan saleh. Bahkan tidak perlu lagi kita kemudian memikirkan bagaimana corona dan seterusnya, udah tingkatkan aja iman dan amal saleh. Bahkan kalau misalnya masih risih tentang tidak bolehnya mudik misalnya, tidak lagi bertemu dengan orang tua, tawakkal 'ala Allah. Boleh jadi orang tua itu jauh di jarak namun dekat dengan doa. Maka dekatkan orang-orang tua itu walaupun kita tidak bisa pulang kampung misalnya, dekatkan mereka dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha dekat dan bisa mendekatkan apa yang tadinya jauh. Mungkin dari segi jarak jauh, suatu saat dari segi jarak akan Allah dekatkan, atau minimal, dan ini yang lebih penting, pendekatan dari segi ma'nawi. Allah taala berikan kedekatan dari segi ma'nawi. Dan apalagi sekarang sudah ada media sosial, kita bisa interaksi terhadap orang tua di kampung misalnya. Maka ala kulli hal apa yang Allah taala akan takdirkan untuk kita di bulan Ramadan kali ini, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, terimalah apa yang Allah gariskan untuk kita. Maka husnudzanlah bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik dan paling layak untuk kita. Sementara diri kita dan amalan kita itu masih sangat belum pantas dan belum layak untuk dikategorikan sempurna. Sementara rizki dari Allah itu sudah sangat baik terhadap kita. Taib itu tadi muqaddimah sebelum kita masuk ke dalam pembahasan di kitab syarah kitab Tauhid karya Ustaz Firanda Andirja hafizahullah. Kita mulai di halaman 76 dari kitab tersebut dari perkataan beliau hafizahullah taala, dan syirik akbar dikatakan merupakan dosa yang paling besar karena dia mendatangkan berbagai macam kebinasaan, musibah. Ya akan disebutkan nanti insyaallah 3 musibah. Kita bahas biidznillah taala. Musibah pertama dari syirik besar. Musibah pertama dari syirik besar. Musibah pertama dari menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan syirik besar. Yaitu musibah pertama, orang yang melakukan syirik besar, syirik akbar, maka seluruh amalan yang dia pernah kerjakan selama ini gugur, sia-sia, habaan manthura, digugurkan oleh keburukan dan pekatnya dosa syirik besar. Makanya ini diwanti-wanti agar jangan sampai kita terjerumus ke dalam syirik besar tanpa sadar, tanpa ilmu. Ya, boleh jadi di dunia kita merasa saya nggak punya ilmu, wajar dong, saya kan orang awam, ya orang awam, tapi kenapa nggak belajar? Orang awam kenapa nggak belajar tentang hal-hal seperti ini? Mencari uzur di dunia, tapi bagaimana di akhirat nanti dia diminta pertanggungjawaban, kenapa engkau tidak belajar? Padahal sudah ada internet, sudah ada kajian di masjidnya dan seterusnya, nggak mau belajar. Kenapa begitu? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alasan-alasan saya ini orang awam gak ngerti beginian, itu alasannya mungkin dimaafkan oleh orang-orang di dunia, tapi entah bagaimana kesudahannya di akhirat. Maka hati-hati jemaah sekalian, jangan sampai seseorang itu tanpa sadar, tanpa ilmu, Allah telah mengeluarkan dia dari koridor Islam, sehingga dia mati mungkin dikuburkan dengan pemakaman Islami, orang-orang mensolatinya, orang-orang mendoakannya, sementara nilai dia di sisi Allah itu 0 bahkan minus karena kekufuran akbarnya tanpa dia sadar, tanpa manusia ketahui. Ketahuilah bahwasanya setelah nafas kita berakhir itu segalanya tentang kita gaib bagi semua orang saat ini. Kita enggak tahu apa yang dikubur nih sekarang nih. Orang-orang muslim semua di zahirnya kita kelihatannya muslim, tapi Allah yang lebih tahu tentang kondisi mereka, apakah mereka telah keluar dari Islam atau tidak, Allah lebih tahu. Maka hati-hati dengan syirik akbar. Kemudian
sudah capek-capek selama ini beramal sepanjang usia, dari sejak awal baligh sampai setua ini, ternyata kemudian dihancurkan amalan-amalan tersebut dengan apa? Dengan syirik besar, dengan meminta kepada sahibul qabr, penghuni kubur, dengan alasan bertabaruk dengan petilasannya atau kuburannya, kemudian meminta kepadanya, bahkan meminta hal-hal yang tidak mungkin bisa dibalas kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti meminta penglarisan rezeki, kekayaan, rata-rata dunia, kelulusan dan seterusnya. Maka ini syirik akbar. Kemudian jemaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau wahai Muhammad berbuat kesyirikan, maka akan gugur seluruh amalanmu. Ini adalah tanbih dan juga peringatan dari Allah kepada Rasulnya Sayyidul Mursalin, Sayyidu waladi Adam, tuannya seluruh anak Adam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dikatakan loh, kalau engkau berbuat syirik, yaitu syirik besar wahai Muhammad, maka hapus, hancur semua amalanmu, gugur semua amalanmu. Kalau Nabi saja dibeginikan, walaupun tidak akan Nabi SAW berbuat syirik, apalagi dengan diri kita jemaah sekalian. Dan engkau benar-benar akan termasuk orang yang merugi, wala takunanna minal khasirin. Kalau di Al-Quran jemaah sekalian disebutkan khasarah, khusran mubin, khasirin, khasirun, alladzina khasiru, itu semua artinya orang-orang yang rugi. Yang dimaksud dengan kerugian dalam Al-Quran selalu berkaitan dengan kerugian akhirat. Selalu begitu. Coba, wal asr innal insana lafi khusr. Khusr, manusia dalam kerugian. Di mana kerugiannya? Di akhirat, kecuali orang-orang beriman, kemudian beramal saleh dan juga saling berwasiat dalam kesabaran, watawassaw bil haqq, kebenaran dan juga kesabaran. Kerugian yang Allah maksud adalah kerugian ukhrawi. Karena kalau kerugian duniawi, banyak orang enggak beriman tapi dia untung di dunia. Banyak orang enggak punya amal. Ada azan, dengar azan enggak mau salat. Tapi tetap aja dia punya laba dari dagangannya. Banyak seperti itu. Maka kerugian yang maksud dalam Al-Qur'an rata-rata adalah kerugian ukhrawi. Khusran ukhrawi, ya. Dan orang-orang yang paling merugi di akhirat itu adalah orang yang beriman. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara orang yang merugi adalah orang yang berbuat syirik besar, rugi akhiratnya. Ya, dunia juga rugi sebenarnya. Firman Allah ini khitabnya, itu pembicaraan ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad. Demikian juga dikatakan kepada seluruh Nabi, bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau sekiranya mereka itu para Nabi seluruhnya berbuat syirik besar, maka akan gugur seluruh amalan mereka. Lihat, semua Rasul, semua Nabi, kalau ternyata siapapun di antara mereka berbuat syirik besar, gugur amalannya. Walaupun itu tidak mungkin, maksudnya tidak mungkin mereka berbuat syirik besar, para Nabi itu. Tapi di sini kata beliau, apalagi yang selain para Nabi jika melakukan kesyirikan, maka tanpa ragu seluruh amalannya akan terhapuskan. Maka sungguh merugi jika seseorang yang telah beribadah, misalnya selama 60 tahun, yang usia 60 tahun sekarang, atau 50 tahun, yang 50 tahun sekarang, beribadah dalam waktu yang lama. Mungkin dia berhaji, umrah, sedekah, bakti pada orang tua, beribadah dengan berbagai macam modelnya. Beberapa misalnya yang berhaji selama sebulan ada di tanah suci, kemudian capek, habis uang, capek pula tenaga, Masya Allah. Dan ternyata pulang haji kemudian malah kembali lagi berbuat syirik. Maksudnya syirik besar. Maka apa arti dari letihnya dia berhaji, umrah, sedekah, sepanjang hidupnya rajin sedekah sampai dikenal oleh orang-orang sebagai dermawan. Tapi ternyata setiap habis sedekah dia tabarukan di kuburan, kemudian minta berkah dan minta kebaikan rezeki dari sahibul qabr dengan cara mungkin langsung minta atau berdoa kepada orang yang dikubur untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya sekali. Kasihan. Bakti sama orang tua, kasihan. Sebagian orang bakti sama orang tua sampai merelakan separuh dari hartanya demi kebaikan dan keselamatan kesehatan orang tuanya.
Tapi ternyata rutinitas dia adalah berbuat syirik besar, bahkan mengalungkan jimat dan menganggap bahwa jimat ini memiliki power tersendiri. Syirik besar. Jimat ini memiliki kekuasaan tersendiri yang bukan karena Allah Ta'ala, tapi memang jimat ini sakral dia, keramat. Ya. Ini bahaya banget ini. Makanya ada seseorang yang profesor bilang, seorang profesor secara gelar, tapi TK secara keilmuan seharusnya ini. Kita nggak usah lagi bicara tentang akidah, bicara akhlak aja lah. Kalau kita bicara akidah jadi radikal, radikal versi dia. Sekarang kalau semua orang berakhlak tapi berbuat syirik besar, apa arti akhlak kemudian di akhirat nanti? Hangus semuanya. Sebenarnya benar kata Allah, in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu berbuat syirik besar, hancur semua amalanmu. Akhlak termasuk amalan soleh, betul. Tapi apalah arti akhlak yang mulia, senyum yang sumringah, berbakti sama orang tua, kalau ternyata di sisi Allah dia musyrik, syirik besar, enggak ada nilainya dan dosa besar selamanya di neraka. Ini kata sebagian dari orang, di antara sebagian profesor yang memang bahkan backgroundnya agama, tapi menjauhkan orang dari agama yang benar. Jadi harus tahu pemetaannya jemaah sekalian, asal dan akar. Jangan banyak-banyak bicara tentang ranting kalau kita belum punya akar. Jangan banyak-banyak kita kemudian berspekulasi nanti ranting kayak gini, buahnya kayak gini. Akar saja, bibit saja belum dibeli. Nggak usah banyak omong, akar dulu yang itu. Di antara akar dalam agama kita, akidah yang benar tentang tauhid. Akar nggak ada, disuruh bicara ranting terus, akhirnya nggak jadi-jadi. Ya. Nah itu sebagian orang, udahlah kita akhlakul karimah aja dah, akhlakul karimah, nggak usah ngomong tentang akidah. Karena kalau ngomong tentang akidah, nanti ini syirik, ini bid'ah, ini kufur, jadinya teroris nanti. Sekarang ada nggak di antara kita yang mengajarkan semua jemaah atau salah satu jemaah untuk menjadi teroris? Jangankan mengajarkan jemaah sekalian. Nahi munkar terhadap penguasa yang zalim saja kita ajarkan agar jangan di podium, jangan di media sosial, dengan sopan, dengan baik, dengan khidmat kepada orang yang bersangkutan, atau dengan wasilah, atau kalau nggak bisa bersabar kata Nabi SAW. Maka dari bibitnya saja tidak ada terorisme di dalam kalbu kita, insya Allah tidak ada, nggak ada, dari bibitnya saja nggak ada. Dari serpihan akal terorisme aja kita nggak ada. Ya. Justru dengan kita mempelajari akidah yang benar, tapi dengan benar mempelajarnya, jangan setengah-setengah kemudian enggak mau belajar lagi, atau setengah paham setengah enggak. Ya setengah paham setengah enggak ini berbahaya karena enggak komplit. Belajar akidah yang benar. Belajar yang benar, maka justru kita makin sayang sama umat ini, makin prihatin dan perhatian sama umat ini. Prihatin dan perhatiannya bukan untuk meneror mereka, bukan. Justru kita mentakhwif, yaitu membuat mereka takut akan Allah dan juga azabnya di hari akhir. Siapa yang takut akan Allah dan azabnya di hari akhir, maka dia akan betul-betul menjaga kelakuannya. Akan menjaga kelakuannya. Ini salurannya seperti ini, yang tidak dipahami oleh sebagian dari orang yang katanya profesor dan antek-anteknya. Ya. Taib. Kemudian jemaah sekalian, kata beliau hafizallah, kemudian di akhir hayatnya, kalau misalnya udah 60 tahun, 50 tahun beribadah Masya Allah, tapi kemudian di akhir hayatnya dia terjerumus ke dalam kesyirikan, misalnya berdoa kepada selain Allah atau menyembelih kepada selain Allah, kemudian enggak sempat taubat, meninggal di atas kesyirikan tersebut, maka seluruh amalannya akan gugur, digugurkan oleh Allah, tidak bernilai sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Kasihan sekali orang ini. Namun jika ia melakukan kesyirikan besar, lalu bertaubat sebelum meninggal, maka ini kita ini masih hidup nih, bertaubat sebelum meninggal, maka amalan tidaklah gugur. Karena Allah mempersyaratkan gugurnya amalan jika dia meninggal dalam kondisi syirik, insya Allah pahala amalannya akan kembali lagi buat dia. Artinya gini ikhwan, kalau misalnya kita ini udah beramal Masya Allah dari sejak awal baligh sampai usia sekian puluh tahun, namun qadarullah di usia sekian tahun tersebut kita mengikuti pengajian yang justru menjerumuskan orang menuju kesyirikan. Kita pengen ke agama nih. Selama ini saya nggak ngaji, kering, sholat biasa aja, udah ada amal tapi
kemudian ikut pengajian yang justru mengajak orang-orang untuk memuja berhala atau menyamakan seluruh agama dengan alasan toleransi dan seterusnya. Akhirnya kalimat kufur atau perbuatan kufur kita lakukan dengan kejahilan dan juga pengaruh dari guru-guru yang jelek ini. Akhirnya kita berbuat syirik akbar. Misalnya, na'udzubillah, ini contoh, hangus semua pahala kita sebelumnya. Kemudian kita ikut kajian yang justru mentahdzir dan memperingatkan orang akan buruknya syirik akbar. Akhirnya sadar, astagfirullah, itu yang waktu itu saya lakuin. Ya. Bahkan saya diantar gembongnya mungkin dulu waktu itu. Misalnya, akhirnya taubat. Cukup taubat dia dari itu dan dia mengislah, maksudnya mengislah, memperbaiki apa yang telah dia rusak dari agama ini. Orang-orang yang pernah dia ajak untuk melakukan syirik besar, berikan klarifikasi pada mereka. Saya taubat dari semua ini. Tolong berhenti dari ini semua. Saya berlepas diri dari apa yang saya ajarkan dulu. Gitu caranya. Maka kalau dia taubat, amalan-amalan lampau yang telah hangus, itu Allah balikkan lagi insyaAllah. Gitu maksudnya. Itu insyaAllah Allah balikkan lagi. Itu saking Allah Ta'ala maha penyayang dan pemberi kepada hambanya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, murtad berarti keluar dari Islam. Keluar dari Islam itu ada beberapa model. Ada yang keluar dengan menyatakan saya ini keluar dari Islam, atau menyatakan saya kafir, atau menyatakan saya ini penyembah galon. Nah, itu termasuk. Ya. Ini baik bercanda atau serius, ini bisa masuk. Bisa masuk pada kemurtadan. Iya. Walaupun bercanda, Pak, talak aja, talak ya. Talak aja, kata Nabi, bercanda atau seriusnya terjadi. Lah kalau misalnya mengatakan saya penyembah galon bercanda, apalagi serius ya, kayak saya pikir nggak mungkin serius. Bercanda itu bisa terjadi kemurtadan pada dirinya. Ya, siapa yang keluar di antara kalian dari agamanya, baik mengklaim dirinya keluar atau mengklaim dirinya beragama dengan agama selain Islam, atau mengklaim dirinya menyembah selain Allah Ta'ala, atau murtad dengan cara melakukan syirik akbar, lalu fayamut, dia mati wa huwa kafir, dalam keadaan dia kafir, maka orang seperti apa? Hangus pahalanya, sia-sia amalan di dunia dan akhirat, sia-sia. Wa ulaika ashabun nar, mereka semua itu penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Itu musibah pertama untuk orang yang melakukan syirik besar. Musibah kedua, kata beliau, orang yang melakukan syirik besar maka tidak akan diampuni dosa-dosanya. Ya, sudah keluar dari agama Allah, udah gitu punya dosa, nggak ada yang diampuni, semuanya kena. Seseorang yang jika meninggal dunia dalam kondisi melakukan dosa besar, seorang muslim nih wafatnya ini dalam kondisi lagi melakukan dosa besar. Misalnya ada orang yang meninggal dalam kondisi mencuri, lagi mencuri meninggal. Mungkin pas lagi nyuri terus kesetrum. Kan ada seperti itu. Atau nyuri kemudian kejepit, mati. Atau lagi nyuri langsung stroke kambuh misalnya. Ya misal aja ya. Atau lagi nyuri kesambet geledek, misal aja ya. Misal. Dan atau sedang berzina tiba-tiba meninggal, na'udzubillah min dzalik. Ini muslim, maksudnya muslim dalam artian dia statusnya masih muslim, bukan orang yang berbuat syirik besar. Tapi ini dosa besar sekali. Dan meninggal dalam keadaan seperti itu. Orang ini masih ada kemungkinan untuk dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak terjerumus dalam syirik akbar, tidak keluar dari lingkup keislaman gitu loh. Dia masih ada imannya tapi dengan maksiat besarnya. Ini urusan diserahkan kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala akan mengampuni, Allah ampuni. Kalau Allah ingin mengazab dia, Allah azab dia. Terserah Allah Ta'ala. Dan pasti keputusan Allah itu yang paling bijak untuk orang ini. Tapi dia nggak keluar dari Islam. Artinya dosa-dosanya masih ada posibilitas untuk diampuni. Itu untuk dosa-dosa besar, Pak. Dan dosa-dosa lainnya, dosa kecil. Berbeda kalau dia meninggal dalam kondisi
syirik akbar, syirik besar. Meninggal dalam kondisi seperti itu. Imma pas lagi melakukan syirik besar itu dia meninggal saat itu juga, atau dia pernah melakukan syirik besar dan dia belum taubat darinya. Maka mustahil akan diampuni oleh Allah baik dosa syirik besarnya maupun dosa-dosa yang dia lakukan setelah itu dari dosa-dosa lainnya. Itu semua akan dihisab dan tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi orang-orang yang mati dalam kekufuran, tidak ada dosa yang diampuni darinya. Enggak ada. Ya, kesian. Untuk urusan makin mingkinan azabnya atau makin ringan azabnya itu terserah Allah untuk orang-orang kafir tersebut. Mungkin dia punya amalan kebaikan yang yang membuat lebih ringan azabnya dibandingkan temannya yang kafir. Mungkin Abu Thalib contohnya. Mungkin ya. Tetapi itu gaib bagi kita, urusan Allah. Mau seringan-ringannya tetap enggak enak, yang neraka enggak enak selamanya lagi ya. Kata Allah bilang begini, Allah Ta'ala berkata begini, "Innallaha la yaghfiru yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Maksudnya tidak akan mengampuni dosa kesyirikan yang tidak ditaubatkan darinya sebelum matinya. Dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan, yaitu dosa-dosa yang tidak sebesar syirik. Dosa-dosa besar yang bukan syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Kata beliau hafizahullah, kalau seandainya dosa syirik bisa diampuni, maka lihat Abu Thalib, paman Nabi SAW itu yang orang yang paling berhak diampuni loh. Kalau misalnya dosa syirik itu bisa diampuni, syirik besar diampuni, maka Abu Thalib itu orang yang paling berhak diampuni. Kenapa coba? Karena Abu Thalib itu di masa hidupnya, sejak awal dakwah Nabi sampai akhir wafatnya Abu Thalib itu membela dakwah Nabi. Pembelaan yang kita sendiri tidak mampu melakukan hal semisal. Dia rela mati untuk membela keponakannya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat kebaikannya untuk dakwah Islam ketika itu. Suatu kebaikan dan pengerahan usaha dan upaya sampai mati-matian dan rela harga dirinya turun demi apa? Untuk Islam, untuk Muhammad SAW. Baik banget. Ya. Jadi takaran agama, pahala dan dosa ini bukan semata-mata barometer perasaan, Pak. Bukan semata-mata barometer yang penting niatnya benar, yang penting niatnya baik. Enggak, bukan itu. Barometernya lihat apakah dalilnya ada atau enggak. Al-Quran dan Sunnahnya bagaimana. Ya. Dan itu udah kayak Rasulullah tuh sangat sayang pada pamannya karena baiknya itu paman gitu loh. Dan tatkala pamannya mau meninggal dunia, akan meninggal dunia, Rasulullah menasihati dengan mengatakan, "Wahai pamanku, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku Abu Thalib, katakanlah la ilaha illallah, cuman tinggal ini gerbang dong, ngetok pintu gerbang dong udah sih. Cuman la ilaha illallah, kalimat zikir yang paling mudah tuh la ilaha illallah, Pak. Kalimat zikir yang paling mudah secara gerakan lisan, gerakan mulut, la ilaha illallah. Kenapa? Antum gak gerak bibir pun bisa la ilaha illallah, saking mudahnya la ilaha illallah. Tapi lihat, banyak amalan-amalan dalam Islam yang dipermudah, tapi berat melakukannya bukan karena susahnya itu amalan, tapi ini yang belum kena, belum dapat hidayah. Katakanlah la ilaha illallah wahai pamanku, suatu kalimat yang aku akan berhujjah di depan Allah agar engkau di akhirat kelak selamat. Tapi pamannya enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah, sehingga wafat dalam keadaan syirik, dalam keadaan agamanya agama syirik. Rasulullah SAW, ya namanya Rasulullah punya perasaan, ingin memohonkan ampunan dan beristighfar untuk pamannya ini. Ditegur sama Allah. Maka lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan tidak pantas pula bagi kaum mukminin untuk memohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala bagi orang-orang yang musyrik, yaitu wafat dalam keadaan syirik, wafat dalam keadaan musyrik. Jangan dimintakan ampun untuk orang ini, walaupun meskipun orang tersebut walau kanu uli qurba, kaum kerabat dari kata qurba, qarabah, kerabat yang artinya apa? Kerabat qarib, dekat, orang dekat.
baik dekat di hati maupun dekat di nasab. Itu orang tua, paman, anak, adik, kakak dan seterusnya. Walaupun mereka orang terdekat dari hati ataupun dari segi nasab. Kalau mati dalam keadaan kufur atau syirik besar, maka tidak boleh setelah matinya kita minta istighfar, ya Allah ampunilah dia, Allah maghfirlah, Allah maghfirlahu, Allah marhamhu. Enggak, itu khusus doa untuk orang yang zahirnya mati dalam keadaan Islam. Yang zahirnya mati dalam keadaan Islam, zahirnya, saya bilang zahirnya Pak. Batinnya kita nggak tahu kan, ya? Bisa saja orang kelihatan tanpa Islam, tahunya dia ngedukun, kita nggak tahu. Tapi zahirnya Islam, kita doain dia. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itulah penghuni neraka jahanam. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi supaya tidak memintakan ampunan karena nggak bakal diampuni. Ini menunjukkan syirik besar yang dipelihara sampai wafat itu membuat apa? Membuat dia keluar dari Islam, bukan orang Islam lagi secara hukum Allah Ta'ala, dan dosa-dosa apapun dari dia nggak bakal diampuni, dari dosa syiriknya ataupun dosa lainnya nggak diampuni. Dia punya kebaikan, mungkin bermanfaat kebaikan itu untuk dunianya, tapi di akhirat tidak membuat dia selamat dari azab neraka, tidak setitik pun. Orang yang kufur kepada Allah, yang berbuat syirik besar dan Allah tidak mengampuninya, kebaikan seluruh sebumi selangit kebaikannya di dunia, dari segala charity, sedekah, wakafnya, itu tidak bisa menyelamatkan dia dari jilatan api di neraka. Karena tidak ada ampunan buat dia. Enggak ada satupun orang yang kafir atau musyrik besar dengan syirik besar di neraka nanti keluar dari neraka. Enggak. Kemudian ke surga, enggak. Mendekam selamanya. Artinya selamanya tidak ada endingnya jemaah sekalian. Enggak ada endingnya. Dan bahkan sebagaimana kenikmatan di surga makin lama makin enak, kesengsaraan di neraka makin hari itu makin enggak enak. Ayo gimana bayangin? Makin hari makin enggak enak. Tidak ada ending pula. Kalau azabnya flat itu mungkin kita masih mengatakan oh flat sama, maksudnya ya gitu-gitu aja lah, standar gitu. Enggak Pak, enggak ada flat-flatnya. Pertama kata Nabi SAW, apinya neraka itu 69 kali lipat dahsyatnya api dunia yang kalian berada, yang dekat kalian ini, api dunia, api. Lihat tungku, ya lihat kobaran api di dunia. Taruh itu, gosongin tangan situ, sakitnya jangankan naruh, cukup gini aja kena faihnya, kena panasnya juga udah nggak enak. Api dunia, ketahuilah kalau misalnya dingin, ya sampai bara-baranya langsung hancur melepuh, itu api dunia. Api akhirat 69 kali lipatnya dahsyatnya dan pedihnya daripada api dunia itu. Dan itu ketika terpanggang di api neraka itu, makin waktu makin hari itu makin menyakitkan, selalu ada terperbaharui azab demi azab. Setiap kulit itu hancur, badalnahum juludan ghairaha. Badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Akan kami ganti itu kulit supaya tetap sakit itu. Diperbarui kulitnya, diperbarui azabnya, makin sakit azabnya, makin parah azabnya. Maka hati-hati jemaah sekalian. Ini harus diwanti-wanti ke umat ini, gitu loh. Akhlak betul. Kita harus menegakkan akhlak mulia, betul. Bukankah Abu Thalib orang yang paling berakhlak terhadap dakwah Nabi SAW? Paling mensupport, paling menyokong dari segi tenaga, pikiran, bahkan harta. Tapi apalah artinya semua itu kalau ternyata beliau masih mendekam dalam kesyirikan besar. Hati-hati jemaah sekalian. Dan juga pelihara anak-anak kita dari hal-hal seperti ini. Maka jika Abu Thalib yang memiliki jasa begitu besar terhadap Islam tidak diampuni oleh Allah, maka bagaimana lagi dengan selain Abu Thalib? Oleh karenanya seseorang yang meninggal dalam keadaan musyrik tidak ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah di akhirat kelak. Kenapa? Karena dia telah melakukan dosa yang sangat besar, paling besar. Dosa-dosa lain seperti zina, merampok, membunuh, durhaka kepada orang tua, itu semua berkaitan dengan hak hamba. Ya, dengan hak hamba.
Kita ini kalau misalnya melihat orang merampok atau pejabat korupsi, oh kita teriak-teriak. Padahal di masyarakat korupsi itu budaya juga gitu loh. Di masyarakat korupsi itu budaya juga sebenarnya. Di warung-warung juga nggak sedikit yang korupsi, ya nggak? Tawailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka untuk orang-orang mutaffifin, yaitu ketika alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, ketika mereka ditimbang barang belian mereka, mereka minta ditunaikan dengan penuh hak mereka. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, ketika mereka menimbang dagangan mereka untuk pembeli mereka, dirugikan pembelinya, maksudnya diatur tuh ukurannya supaya lebih ringan sebenarnya. Ini korupsi, di antara bentuk korupsi. Ya. Pekerja baik entah PNS-nya entah swasta. Korupsi waktu, korupsi juga itu. Iya, korupsi juga. Harusnya kerja di jam segini malah ngopi di warung kopi. Korupsi ini. Korupsi waktu dan korupsi gaji yang tidak berhak dia dapat gaji untuk waktu tersebut. Ini budaya bukan? Banyak, Pak. Ya. Tapi ini dosa besar, dosa besar. Orang kalau diperlihatkan seperti ini korupsi, dengar korupsi aja kita tuh corong langsung pemerintah. Padahal pemerintah cerminan rakyatnya dan rakyatnya juga seperti itu. Antum tidak akan bisa merubah mereka kalau rakyatnya tidak berubah. Karena akan bermunculan dari rakyat ini orang-orang yang semisal. Maka yang perlu diralat apa sekarang? Ayo kita semua ya. Ajarkan. Qu anfusakum wa ahlikum naro, semuanya. Ini dosa besar. Kalau kemudian kita dengar masalah korupsi, banyak masyarakat gontoknya minta ampun, marah gitu sama pemerintah. Tapi ketika ada perdukunan atau larung laut, atau sekarang juga kadang-kadang menjelang Ramadan ada yang pergi ke kuburan, kan sekarang lagi ramai pergi ke kuburan menjelang Ramadan, sampai kemudian meminta kepada mayit yang ada di ini, meminta kepada mayit yang ada di kubur. Bagi kita itu biasa. Bagi kita itu biasa. Padahal di sisi Allah dosanya ini, meminta mayit di kubur, dosanya lebih besar daripada segala macam korupsi. Kenapa? Karena minta di kubur, maksudnya bukan minta kepada Allah, minta kepada mayit. Minta kepada mayit ya. Baik minta langsung supaya mayit bisa mengabulkan, atau minta supaya mayit mengarahkan doanya kepada Allah. Sama tidak benar. Minta, larisin dagangan saya. Curhat kemudian. Ini gimana? Ini lebih besar dibandingkan dengan segala macam dosa zina, merampok, membunuh, durhaka dan seterusnya. Ya, berbeda dengan syirik tadi. Syirik adalah berkaitan dengan hak Allah. Seharusnya hanya Allah yang patut diibadahi karena Allah yang menciptakan dia. Selain beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah gitu loh. Salat iya di masjid, salatnya di masjid. Bahkan bisa jadi imam bahkan. Tapi di sisi lain mintanya kepada selain Allah. Ini namanya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kadang lebih khawatir terhadap istri kalau kita duakan dibandingkan terhadap Allah kalau kita duakan. Iya. Khawatir saya mau nikah lagi takut sama bini. Tapi menduakan Allah dari segi ibadah enggak takut. Ini sebenarnya nyembah istri apa nyembah Allah? Saya bukan menganjurkan supaya cepat-cepat poligami, Pak. Bukan. Maksud saya di sini adalah ayo dong pakai logika. Ya, langsung azan tuh. Pembahasan seperti langsung azan ya, langsung. Tetap kita skip dulu. Kita karena sudah waktunya sepertinya. 2 menit. 1 menit. Maka ini merupakan dosa yang paling besar dan tidak diampuni oleh Allah. Ya, taib. Cukup untuk materi untuk sesi pertama ini insyaallah cukup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan pada pembahasan musibah ketiga. Kalau tadi musibah pertama dari syirik besar, yaitu seluruh amalan yang dia kerjakan selama ini akan gugur, padahal mungkin dia sudah banyak sekali beramal. Musibah kedua yaitu tidak akan diampuni dosa-dosanya. Sekarang musibah yang ketiga itu orang yang meninggal dalam kondisi syirik akbar, mustahil akan masuk ke dalam surga. Mustahil akan masuk ke dalam surga. Dia akan kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan, maka pasti Allah mengharamkan baginya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Tidaklah ada bagi orang yang zalim itu seorang penolong pun. Dalam Al-Quran itu seringkali ketika disebut zalim itu dimutlakkan maksudnya adalah orang-orang kafir dan musyrik. Dalam Al-Quran ya, kerap kali dimaksudkan dengannya adalah zalim, di sini dimaksudkan dengannya adalah yaitu orang-orang kafir dan musyrik. Itu berdasarkan pula ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ketika Luqman mengingatkan kepada anaknya, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan Luqman ini memberikan mau'izah, wa huwa ya'idhuhu, memberikan nasihat yang baik kepada anaknya. Di antara nasihat terawalnya Luqman kepada anaknya apa? La tusyrik billah. Jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Ini di surat Luqman. Ya. Memang nasihat yang pertama adalah anishkur lillah. Bersyukurlah kepada Allah, ini tauhid. Dan jangan berbuat syirik kepada Allah, itu kedua. Dua-duanya masalah tauhid akidah. Ya. Itu yang pertama. Akhlak itu di kemudian kan, kalau antum lihat di halaman kedua di surat Luqman, ya, waqsid fi masyika waqfid min sautik, atau ayat-ayat sebelumnya, innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Berikutnya kemudian masalah-masalah akhlak. Artinya maksudnya adalah sebelum akhlak, akidah tancapkan dulu. Sebelum akhlak yang mulia, akidah terlebih dahulu. Nasihati anak, akidah. Maka salah besar kalau ada orang yang mengatakan akidah tidak usah dibahas, akhlak aja dulu, dengan akhlak insya Allah kita bersatu. Salah. Bersatu dalam artian bersatu fata morgana, iya, selama tidak diikat dengan akidah yang benar. Antum kira-kira mau nggak dipersatukan dengan orang yang menyembah kuburan? Atau orang menyembah berhala langsung, tuh mau nggak? Tapi berakhlak mulia, antum juga berakhlak mulia, disatukan dengannya, dianggap setara satu. Ini nggak adil, nggak fair. Harus dari akidah terlebih dahulu. Ya. Oke, dalam Al-Quran, zalim atau zulm, la zulmun 'adzim, sesungguhnya syirik, kata Luqman, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar, bahkan sebesar-besar kezaliman. Kenapa syirik disebut zulm? Kezaliman, karena makna zulm adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ih, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawan dari zulm adalah hikmah. Hikmah itu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Hikmah adalah wad'u syai' fi mahallih, yaitu wad'u syai' fi mawdi'ih, menaruh sesuatu pada tempatnya. Maka orang bijak, orang yang berhikmah, orang yang bijak adalah orang yang bisa bersikap sesuai konteksnya. Itu kan? Tapi orang yang tidak bijak, yang zalim adalah orang yang menyalahgunakan atau menyalahartikan atau salah dalam bersikap dan berattitude. Ini zalim. Karena salah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya nih. Dan yang berhak disembah itu la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita menyembah.
ternyata kemudian menduakan Allah, maka ini zalim. Tidak menempatkan penyembahan sesuai dengan koridor yang semestinya. Ini zalim. Dan ini seburuk-buruk kezaliman. Lebih zalim daripada maling. Lebih zalim daripada pezina. Lebih zalim pada perampok dan seterusnya. Lebih zalim daripada orang yang durhaka kepada orang tuanya. Walaupun ini semua adalah dosa-dosa yang sangat besar. Tapi syirik lebih zalim daripada itu. Maka hati-hati. Dan kemudian kata Allah, "Wa ma lidh-dhalimina min ansar." Tidak ada penolong untuk orang-orang yang berbuat zalim. Di ayat ini dimaksudkan yaitu orang-orang yang berbuat syirik. Walaupun lafalnya memang umum untuk segala jenis perbuatan zalim. Tapi konteks ayat ini kan innahu man yusyrik billah, tentang syirik. Hati-hati. Jadi syirik itu kezaliman yang terbesar. Oleh karenanya orang musyrik tidak akan masuk surga kecuali kalau onta bisa dimasukkan ke dalam lubang jarum. Kata Allah, Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Wa kadzalika najzil mujrimin. Setiap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadap ayat kami, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai unta bisa dimasukkan ke lubang jarum, baru mereka bisa masuk surga. Kira-kira onta mana yang bisa masuk ke dalam lubang surga, lubang jarum yang kecil itu? Artinya adalah enggak mungkin orang-orang kafir dan mendustakan Allah ini masuk surga, enggak mungkin masuk surga. Dan Allah sebut wa kadzalika najzil mujrimin. Begitulah kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat kejahatan. Mujrim secara bahasa artinya orang yang melakukan tindakan kriminal, crime. Mujrim. Tapi kalau dalam Al-Quran ketika disebut ajramu, innal ladzina ajramu kanu, ya, kemudian mujrimin, ya, mujrimun, itu secara bahasa orang-orang yang berbuat kejahatan. Yang dimaksudkan dalam Al-Quran mujrim atau ajramu itu adalah orang-orang yang kufur dan mendustakan Allah. Karena sejahat-jahatnya kejahatan adalah mendustakan agama Allah Ta'ala. Itu lebih jahat daripada apa yang disebutkan tadi, daripada zina, perampok dan seterusnya. Itu dalam Al-Quran. Tidak menafikan bahwasanya orang yang merampok itu berbuat jahat. Iya, itu berbuat jahat. Tapi yang dimaksudkan dalam Al-Quran ini maksimalnya perbuatan jahat, maksimalnya kezaliman adalah syirik dan kekufuran. Dan itu yang selalu diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW dan seluruh nabi sebelumnya, terutama sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini merupakan kemustahilan kata beliau. Maka seorang yang meninggal dalam syirik akbar tidak akan diampuni oleh Allah, seluruh pahalanya sia-sia dan tidak akan dimasukkan ke surga. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari dosa-dosa kesyirikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.